Pemeriksaan reduksi urin menggunakan cairan Fehling dan pemeriksaan albuminuria menggunakan cairan asam asetat. Pemeriksaan glukosa dalam urin menggunakan cairan Fehling dilakukan dengan cara menambahkan 1 ml cairan Fehling A ditambah 1 ml cairan Fehling B, dimasukkan ke dalam sampel urin, lalu dihomogenkan, kemudian dipanaskan hingga mendidih, dan dilihat hasil dari warna dan endapan yang dihasilkan. Pemeriksaan protein urin menggunakan cairan asam asetat 6% dilakukan dengan cara menyaring urin terlebih dahulu lalu dididihkan, kemudian jika keruh, tambahkan cairan asam asetat 6% sebanyak 2 hingga 3 tetes, lalu dididihkan kembali dan lihat hasilnya dari tingkat kejernihan ataupun kekeruhan dan bandingkan dengan sampel urin pembanding. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana. Nah, di sini nanti saya akan memeriksa kadar glukosa dan juga protein dalam urin Ibu. Oke? Nah, tujuannya di sini untuk mengetahui apakah Ibu ada mengindikasikan kencing manis atau diabetes ya. Dan untuk pemeriksaan protein urinnya, untuk mengetahui ada kadar protein dalam urin Ibu. Nah, kalau ada kadar proteinnya ditakutkan mengindikasikan ke arah preeklamsia atau eklamsia, atau bisa disebut karena takutkan nanti ibu keracunan kehamilan gitu ya. Baik, nanti ibu bisa mengambil sampel urinnya itu ya, pipis pertamanya bisa dibuang, lalu pipis selanjutnya bisa ditaruh dalam tempat pipis ini bu ya. Baik, ini bu. Nah, nanti kamar mandinya langsung belok ke arah kanan aja ibu ya. Nanti bu. Sudah Ibu? Baik Ibu ya, ini urinnya akan saya periksa kadar glukosa dan juga protein dalam urin. Ibu bisa menunggu hasilnya sebentar lagi Bu ya. Baik, saya bawa urinnya Bu ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan glukosa dan juga protein dalam urin pasien menggunakan metode konvensional. Yaitu tentunya yang pertama kita butuhkan adalah sampel urin dari pasien, kemudian cairan spiritus, korek, sarung tangan bersih, bengkok, saringan untuk menyaring urin, dan juga tempat penyaringan, larutan Fehling, Aquades, larutan Fehling A, larutan Fehling B, Aquades, spet, pipet, tabung reaksi, dan rak tabung, lalu penjepit. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan glukosa dan protein secara bersamaan. Kemudian masukkan uang. Kita mengambil 4 cc, yang dimana masing-masing tabung reaksi untuk pemeriksaan glukosa maupun urin, masing-masing tabung reaksinya diisikan 2 cc urin yang telah disaring. Baik, di sini telah ada 4 tabung yang terisi masing-masing 2 ml urin, yang dimana 2 tabung di sini, yang satunya akan menjadi pembanding, dan yang satunya yang akan kita reaksikan. Sama halnya juga dengan 2 tabung ini, akan saya gunakan yang satunya sebagai pembanding, dan yang satunya akan saya reaksikan.
dan akan saya campurkan menggunakan Vehling A dan juga Vehling B. Baik, yang pertama saya akan memeriksa kadar glukosa dalam darah ibu. Baik, di sini saya akan menggunakan cairan Vehling A dan juga cairan Vehling B, yang dimana perbandingannya 1:1 dan juga campurkan kepada urin, yaitu perbandingannya 2. Pendingin kan nggak usah ditaruh, nanti campur urin. Oh iya, langsung safety box sih biasanya. Ya, makanya langsung safety box aslinya. Nah, urin. Enggak. Jangan di situ. Baik, lalu cairan urin dan juga yang telah dicampurkan dengan Vehling A dan Vehling B kita homogenkan. Taruh di situ, nyalakan lampu spiritus. Lalu kita menyalakan tabung spiritus. Pak dulu aja. Lalu kita nyalakan tabung spiritusnya. Lalu kita nyalakan tabung spiritusnya. Buka dulu sayang. Lalu kita nyalakan tabung spiritus. Tidak berpihak. Lalu kita ambil tabung yang telah dihomogenkan tadi, menggunakan penjepit. Lalu kita panaskan hingga mendidih. Kita arahkan ke sudut 45 derajat. Lalu kita goyangkan. Sampai mendidih kan. Ya, kurang lebih kita panaskan hingga mendidih. Iya, tapi tak Apinya kita arahkan kepada tempat yang tidak ada cairannya. Baik. Jika sudah mendidih seperti ini, sudah timbul buih-buih, gelembung-gelembung seperti ini, jika sudah nampak gelembung-gelembung seperti ini, maka tabungnya kita taruh kembali di rak tabung dan kita diamkan selama 2 menit. Lalu kita lihat perbandingannya dari urin pembanding yang kita tidak campurkan cairan apapun. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan
Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan protein dalam urin. Di sini tadi kita sudah menyiapkan larutan. Di sini kita telah menyiapkan sampel urin. Yang satunya menjadi pembanding dan yang satunya akan kita campurkan dengan asam asetat. Lalu kita ambil salah satu tabung yang akan kita campurkan. Lalu kita jepit menggunakan penjepit. Kita panaskan hingga mendidih. Kita panaskan mengarah ke sudut 45 derajat sambil digoyangkan. Kita panaskan hingga mendidih dan ada gelembung-gelembung udara. Lalu jika sudah mendidih, kita bisa campurkan dengan asam asetat 2 hingga 3 tetes. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu apakah urinnya keruh. Jika keruh, kita campurkan asam asetat 2 hingga 3 tetes. Lalu kita ambil kembali dan kita homogenkan terlebih dahulu, lalu kita panaskan kembali. Kita homogenkan terlebih dahulu, lalu kita panaskan kembali hingga mendidih. Jika sudah mendidih dan sudah timbul gelombang-gelombang udara seperti ini, lalu kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya dengan cara membandingkan urin yang telah kita campurkan dengan asam asetat, lalu kita panaskan dengan urin yang kita tidak campur, dengan urin yang tidak dicampur dengan cairan apapun. Sebelumnya kita matikan terlebih dahulu cairan spiritusnya. Lalu kita lihat hasilnya pada tempat yang terang dan ada cahaya. Baik, di sini kita bisa lihat dari pemeriksaan glukosa, cairan yang telah kita campurkan Vehling A dan Vehling B terlihat hijau, tapi tidak memiliki endapan. Jika dibandingkan dengan urin yang kita tidak campurkan cairan apapun. Dari hasil pemeriksaan glukosa menggunakan urin, di sini terlihat bahwa cairan berubah berwarna hijau dan tidak ada endapan, berarti hasilnya di sini positif 1. Lalu hasil dari pemeriksaan protein dalam urin, jika kita bandingkan cairan urin yang telah kita campurkan dengan asam asetat dan lalu kita didihkan dan panaskan, tetap bening, sama seperti cairan urin yang kita tidak campurkan apapun. Berarti di sini hasilnya negatif bahwa tidak ada protein dalam urin. Dan ibu tidak mengindikasikan gejala preeklamsia atau eklamsia. Lalu kita bersihkan alat-alat yang telah kita gunakan dan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan, kita beritahukan kepada pasien hasilnya. Baik Ibu, saya telah melakukan pemeriksaan kadar glukosa dan protein dalam urin Ibu. Di sini saya dapatkan hasil pada urin Ibu yang tadi telah saya lakukan pemeriksaan glukosa. Sini berubah Ibu ya, berubah menjadi warna hijau yang seharusnya warna normalnya itu warna biru Ibu. Jadi di sini Ibu terindikasi hasilnya positif 1 Ibu ya. Dalam glukosa Ibu, mungkin karena tadi Ibu sudah sarapan, jadi glukosanya sedikit lebih tinggi. Sama juga hasilnya dengan tadi saya melakukan pemeriksaan glukosa dengan darah, hasilnya lebih sedikit tinggi Bu ya, hasilnya positif 1. Alhamdulillah hasilnya bagus Ibu ya, jernih, tidak ada mengindikasikan ke arah penyakit lanjutan, tidak ada tanda-tanda preeklamsi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Nggak ada indikasi saya, Ibu ya. Baik Ibu, semoga kesehatan dan keadaan janin Ibu baik-baik.